Ya, saya informasikan Puja Bakti sudah dilakukan secara offline tanpa batasan. Puja Bakti pada hari ini akan diisi oleh Atasilani Ratana Dirani dengan topik bertanda tak perlu dihitung. Saya akan menyalakan lilin dan dupa. Silakan para umat bisa menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami berujung padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami berdoa tunduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami memuja tunduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Marilah kita mengawali Puja Bakti ini dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Yamaha mayang bhagawantang sarananggata. Yono bhagawasata. Yasaca mayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbakana Makarang Karomase.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang saranagana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang banamase. Panatipata Veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara Veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Handamayang Buddha Nusantinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho vicacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusanang Buddho bhagawa ti. Handamayang dhammanusantinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditapo vinyuhi ti. Handamayang sanghanusantinayang karomase. Supatipano bhagavato sawakasangho. Ucupatipano bhagavato sawakasangho. Nayapatipano bhagavato sawakasangho. Samicipatipano bhagavato sawakasangho.
Yadidang catari purisa yugani Atta purisa pugala Esa bhagavato sawakasangho Ahuneo pahuneo dakineo anjalikaranio anutarang punya ketang lokasati handamayang saca kiryagatayo banamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saccawacena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saccawacena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saccawacena Soti te hotu sabada Handamayang manggala sutang banamase Ewame sutang ekang samayang bagawa Sawatiyang wiharat Jetawani asa pindikasa asami Attako anyatara dewata Abhikantaya ratiya abhikantawana Ewala kapang jetawanang obasetwa Yena bhagawatenu pasan kami Upasan kamitwa bhagawantang abiwadetwa Eka mantang atasi Eka mantang tita kosa dewata Bhagawantang kataya ajabasi Bahudewa manusaca manggalani acintayung akan kamanasotanang bruhi manggalamutamang asewana capalanang panditananca sewana puja ca pujanianang eta manggalamutamang patirupa desawa suca pubeca kata punyata atas sama panitica eta manggalamutamang bahu sacanca si panca winayo ca susikito supasita caya waca eta manggalamutamang mata pitu upatanang putadara sasanggaho anakula cakamanta eta manggalamutamang dananca dhamacariyaca ngatakananca sanggaho anawajanika mani
Eta manggalamutamang arati wirati papa macapana casanyamo apa mado cadamisu eta manggalamutamang garawo caniwatoca santuti cakatanyuta kalena dhamma sawanang eta manggalamutamang kanti casoa casata samanan cadasanang kalena dhamma sakaca eta manggalamutamang tapoca brahmacarianca Hariya saca nada sanang nibbana sacikiriyaca eta manggalamutamang puta saloka damehi citang yasanakampati hasokang wirajang kemang eta manggalamutamang eta disanikatwana sabata maparacita sabata sotingga canti tante sang manggalamutammanti. Brahmawihara dibuka halaman 38. Pandamayang Brahmawihara paranang karomase ahang sukito homi niduko homi awero homi abhyapajo homi aniko homi suki atanang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abhyapaca hontu anika hontu suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito ika cantu sabe sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kama patisarana yang kamangkari santi kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita meditasi sejenak dengan objek yang biasa digunakan masing-masing. Silakan ambil posisi duduk yang senyaman mungkin. Badan direlakskan, mata bisa dipejamkan. Meditasi dapat dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setelah melakukan meditasi, marilah kita bersama-sama mendengarkan Dhamma Desana dari atas Dilani. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita merangkapkan kedua belah telapak tangan kita di depan dada, saya menghormat Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca dhamacariyanca etam manggala mutamang. Berdana melakukan kebajikan, itulah berkah utama. Dikutip dari Manggala Sutta. Selamat pagi. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama ada sebuah pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak tahu. Perkenalkan, nama saya Atasilani Ratana Dirani. Saya mahasiswa STAB Kertarajasa. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang berdana. Banyak orang berpikiran bahwa berdana itu dilakukan ketika kita memiliki uang. Tapi bukan hanya tentang materi sebenarnya berdana atau memberi. Berdana itu dalam bahasa Pali yang diartikan sebagai memberi. Lalu apa sih berdana itu? Berdana itu bukan hanya sekedar memberi uang atau materi. Karena ketika kita banyak uang, justru kita ingin memberikan seseorang atau memberikan sedikit uang kita malah jadi perhitungan. Karena berdana itu bukan harus dihitung. Karena semakin banyak kita menghitung pengeluaran kita akan semakin pusing. Iya atau tidak? Karena kalau kita punya uang 1 juta, hilang aja 10.000. Kira-kira dicari atau tidak? Nah, oleh karena itu, berdana bukan hanya sekedar materi, tapi berdana juga bisa dilakukan dengan memberikan tenaga. Dicontohkan bahwa ketika orang tua kita menyuruh kita atau orang lain meminta pertolongan, kita bukan menjawabnya misalnya, "Dek, tolong belikan mama makanan," atau "Dek, tolong belikan garam dulu ke warung," tapi anaknya justru menjawab, "Sebentar nih mah, lagi main TikTok," gitu. Atau lagi buka Instagram. Nah, dengan kita menolong orang tua kita juga, itu sudah berdana tenaga. Terus kita lihat wihara ini kotor, kita bisa membersihkannya. Itu juga berdana. Berdana apa? Berdana tenaga. Karena pada zaman Sang Buddha, seorang hartawan Anathapindika, orangnya sangat kaya raya, selalu berdana kepada Sang Buddha. Tapi ketika itu bangkrut atau tidak memiliki harta kekayaan. Sehingga beliau berpikir, apa yang bisa saya danakan? Oh, tenaga saya masih kuat. Tiap hari datang ke wihara. Ngapain datang ke wihara? Menyapu, membersihkan wihara. Terus dilakukan berdana, hingga hartanya kembali menjadi seorang hartawan yang paling kaya raya pada masa itu. Begitu juga dengan kita. Berdana bukan hanya dengan memberi materi, tapi bisa bertenaga. Dan ada lagi, disebut dengan abaya dana. Abaya dana ini apa? Itu dana kehidupan. Dana kehidupan ini bisa dengan mendonorkan darah atau donor organ, itu juga bisa. Memberikan kehidupan, salah satunya dengan cara pangsen. Kita memberikan kehidupan kepada, misalnya, ada ikan di tempat ikan lele. Kalau kita tidak selamatkan, ikan tersebut kira-kira ikan tersebut berakhir di mana? Di perut kita mungkin. Kalau kita tidak selamatkan ikan tersebut. Oleh karena itu, kita memberikan kehidupan.
Saya mau minta tolong sebentar dibuka maskernya. Sebentar saja. Berhadapan sama temannya. Nah, coba sama-sama tersenyum. Tersenyum. Nah, kalau kita tersenyum, orang yang di sebelah kita ikut tersenyum apa ikut marah-marah? Tersenyum. Nah, dengan kita tersenyum, disitulah kita juga berdana. Karena disitulah ada rasa kebahagiaan pada orang tersebut. Daripada kita mukanya jutek, marah-marah, justru dilihat sama orang juga gak enak kan? Nah, di situ juga tersenyum itu adalah dana paling gratis. Kenapa? Kita nggak usah capek-capek. Kalau kita dana materi, kita harus mengeluarkan uang dan lain-lain. Dana tenaga juga. Tapi kalau tersenyum, kan gratis. Ada satu pepatah dari Bante Wongsin yang saya 1 menit tersenyum, 1 jam bahagia. 1 jam tersenyum, seharian bahagia. Tapi asal jangan tersenyum seharian. Kalau tersenyum seharian, bukannya bahagia, tapi orang sekitar kita bakal ngira kita ini orang gila. Itu orang tersenyum ngapain itu? Seharian, apa memang bahagia atau harus masuk RSJ gitu. Nah, memberi ini juga bukan hanya sekedar, oh saya memberi yang banyak, saya memberikan dana donasi ke wihara tersebut atau bencana alam tersebut sebanyak 100 juta, tapi justru habis berdana malah sombong, dibikin status. Saya habis berdana, saya habis berbuat baik nih, kalian mah kalah sama saya. Justru itu bukan menimbulkan kebaikan, tapi malah meningkatkan rasa sombong di diri kita sendiri. Itu tidak baik. Ada satu cerita lagi-lagi ketika Sang Buddha masih hidup, ada seorang orang tua, miskin, tidak memiliki harta berlimpah, hanya mampu memiliki semangkok nasi. Tapi bertekad, kalau ada biku lewat berpindah patah pagi ini, saya akan mendanakan. Lalu pas sekali yang lewat, yang mulia Sariputta. Diberikanlah beberapa sendok nasi itu, karena harus dibagi 2. Ketika dia melanjutkan untuk berdana, dan dia pun harus makan hari itu. Karena tidak mungkin harus kelaparan juga. Karena hanya memiliki 1 mangkok nasi. Tidak memiliki yang lain, rumahnya tidak ada apa-apa selain itu. Tapi dengan rasa ikhlas memberikan dana tersebut, kebesokannya masih berpikir, wah saya sungguh bahagia sekali berdana. Saya sungguh bahagia sekali datang ke wihara. Meminta untuk ditabiskan menjadi seorang biku. Tapi karena usianya sudah tua, para biku tidak ingin menabiskannya. Mengapa demikian? Karena usianya sudah tua, takutnya merepotkan. Tapi Sang Buddha mengumpulkan para biku. Siapakah orang yang pernah menerima dana dari bapak tua ini? Lalu saya pernah menerimanya kemarin pagi, esoknya. Lalu ditabiskan oleh yang mulia Sariputta. Ternyata beliau terus berlatih menjadi biku yang rajin, biku yang bahagia. Terus dengan rasa bahagia karena berdana, usianya sampai 120 tahun. Menjadi biku selama 60 tahun. Terus dengan rasa bahagianya, terus-terusan, akhirnya mencapai apa? Mencapai tingkat kesucian arahat. Dari hanya berdana beberapa sendok nasi, lalu bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Karena rasa bahagianya, tapi berbeda. Ada persyaratan dalam kita memberi. Salah satunya, sebelum kita memberi, niatkan dalam hati bahwa saya akan memberi dengan rasa penuh bahagia. Bukannya saya memberi, tapi karena faktor luar, atau hanya karena ingin ikut-ikutan orang lain. Lalu ketika memberi, itu berbahagia. Saya memberikan dana ini, saya merasa bahagia, turut bahagia atas apa yang telah saya berikan. Bukan ketika memberi malah, aduh, kok saya memberi ya? Nanti uang buat beli Starbucks-nya kurang, atau buat beli kuotanya kurang. Kenapa sih tadi saya harus memberi gitu? Dan setelah memberi pun berbahagia, turut bahagia.
bukan malah mendumel atau merasa tidak bahagia. Oleh karena itu, sebelum kita memberi, kita harus bahagia. Saat kita memberi pun kita bahagia, dan setelah kita memberi pun kita harus bahagia. Dengan rasa ikhlas, bukan justru meningkatkan rasa kesombongan. Sombong bahwa saya telah memberi, harusnya saya dipuji oleh orang lain. Harusnya saya mendapatkan reward atas apa yang saya lakukan. Dengan memberi, kita menjadi bahagia. Oleh karena itu, seperti yang saya kutip tadi di dalam Manggala Sutta, bahwa dananca dhamma carianca eta manggala utama. Berdana ini adalah berkah utama yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bisa dilakukan bukan memandang bahwa itu laki-laki atau itu perempuan atau masih muda atau sudah tua, tapi justru bisa dilakukan oleh segala kalangan, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, diberikan dengan penuh bahagia. Karena dengan kita memberi juga ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Contohnya, di dalam Anguttara Nikaya dikatakan, ketika kita memberi makanan kepada para biku, Kenapa kita didahulukan memberikan kepada seorang pabajita? Karena ketika kita memberikan dana kepada seorang pabajita, di situ untuk meningkatkan moralitas orang tersebut akan lebih berlatih. Berbeda dengan kita mendanakan kepada seorang pengemis. Orang tersebut setelah diberikan, justru besoknya akan meminta-minta lagi dan tidak berpikir untuk apa uang tersebut. Tapi ketika kita memberikan kepada orang yang mengetahui bahwa apa manfaat dari memberi ini, harus lebih tahu. Contohnya adalah ada satu iklan di Thailand. Mungkin sudah banyak yang nonton. Dia terus-terusan memberi tanpa ada rasa. Berpikiran intinya ingin memberi saja awalnya kepada seorang anak kecil dan ibu-ibu. Sehari, 2 hari, terus diberi. Lalu sebulan kemudian, anak kecilnya sudah datang pakai seragam sekolah. Teriak kepada ibunya bahwa saya hari ini sudah belajar matematika, saya sudah bisa menghitung, saya sudah pintar menghitung hasil dari pengemis ini. Nanti ketika saya sudah besar, saya tidak ingin lagi menjadi pengemis. Di situ ada daya usaha dari ibunya, walaupun ibunya mengetahui bahwa tidak baik mengemis, tapi memberitahukan bahwa anaknya suatu hari nanti kamu tidak boleh menjadi seorang pengemis. Oleh karena itu, ketika kita memberikan dana makanan kepada seorang biku, di dalam Anguttara Nikaya, ya pun ada 4 manfaat, yaitu memiliki umur panjang. Mengapa memiliki umur panjang? Ketika kita memberi makanan, tentu umur dari seseorang tersebut bertahan lebih panjang. Karena itulah kita memiliki umur yang panjang. Coba saja, kita semua yang ada di ruangan ini tidak makan 1 minggu. Apakah masih bertahan? Mungkin ada yang bertahan, mungkin ada yang tidak. Begitu juga dengan kita memberikan makanan, berarti kita memberikan usia panjang kepada orang tersebut. Lalu mendapatkan ketampanan dan kecantikan. Nah, ketika kita memberikan dana, tubuh ini terawat. Tubuh ini dapat terawat dengan baik. Jadi tidak perlu yang namanya skincare. Kalau yang sebelah bilangnya cukup dengan air wudhu. Kalau kita mungkin cukup dengan berdana, dengan penuh kebaikan dan keikhlasan. Ditambah selalu tersenyum bahagia. Ketika kita tersenyum kan, orang lain juga ikut bahagia. Nah, mimik wajah kita terlihat lebih berseri-seri. Kelihatan cantiknya, gantengnya, walaupun sekarang sedang pandemi, harus ditutupi dengan masker. Lalu, mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita memberi, ada rasa bahagia yang akan selalu kita ingat. Saya habis memberi ini kepada biku A, atau kepada yayasan tertentu. Ketika melihat senyuman, misalnya kita memberikan sesuatu kepada anak panti. Di situ kita melihat anak-anak kecil tersebut, mungkin yang kita berikan hanya mainan kita punya atau mainan bekas lah. Tapi mereka bahagia atas apa yang belum tentu yang kita lihat itu hanya sederhana. Tapi mereka bisa merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, melihat orang lain bahagia, tentu kita merasa bahagia. Manfaatnya adalah kita mendapatkan kebahagiaan. Terakhir adalah kita mendapatkan kesehatan. Aroyogo paramang laba di dalam Dhammapada. Kesehatan adalah yang utama. Karena jika kita tidak sehat,
kita tidak bisa berkumpul sekarang. Begitu juga dengan kita memberikan dana makan kepada seorang pabajita, itu kita merawat tubuh seorang pabajita. Karena tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa gizi atau yang disebut ahara dalam bahasa Pali, tubuh ini memerlukan 4 hal. Ahara, makanan, temperatur atau suhu, karena itu kama atau perbuatan kita sendiri dan pikiran kita. Tanpa 4 itu, manusia tidak bisa yang namanya bertahan. Oleh karena itu, ketika kita memberikan dana makanan, kita juga menjaga tubuh seseorang untuk tetap yang namanya sehat. Untuk tetap bertahan, untuk dapat bernapas. Karena ketika tidak ada makanan, ketika temperatur suhunya salah atau tidak memiliki tempat tinggal, itu juga tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Tidak bisa bernapas. Kalau tidak bisa bernapas, berakhir dengan kematian. Nah, maka dari itu, ketika kita berdana, kita tidak perlu memperhitungkannya. Kapan sih kita mendapatkan balasannya? Kapan sih dana ini akan berbuah? Tentu berbeda ketika kita berdana. Misalnya kita berdana hari ini, tapi kita memperhitungkan, oh mungkin nanti siang dananya sudah langsung berbuah, tapi ketika dananya tidak langsung berbuah, kita justru kecewa. Itu tidak baik. Karena kita gambarkan saja seperti saat kita menanam pohon kelapa. Menanam pohon kelapa bukan sebulan 2 bulan, tapi menanam pohon kelapa bertahun-tahun, tapi buahnya terus berbuah banyak. Tidak seperti saat kita menanam yang namanya jagung. Berapa bulan kemudian memang panen, tapi bisa dipanen lagi tidak setelah kita panen? Tidak kan? Nah, seperti itu saat kita melakukan kejahatan, misalnya kita mencuri. Pagi ini kita mencuri. Mungkin malamnya belum ketahuan, tapi besoknya kita akan ketahuan. Langsung ditangkap polisi kan? Atau paling-paling kalau tidak ditangkap polisi, dikeroyok lah satu kampung mungkin. Digebukin. Berbeda dengan berbuat baik. Berbuat baik memang buahnya mungkin tidak berbuah sekarang. Tapi di kemudian hari buahnya akan berbuah dengan manis. Lalu ketika kita berdana, itu juga mempengaruhi ketika kita akan meninggal. Kenapa demikian? Karena karma yang paling kita lakukan adalah habit atau kebiasaan kita. Orang yang memiliki kebiasaan berdana akan mengingat, wah, tadi pagi saya habis berdana, siang saya membantu ibu saya, atau saya membantu anak saya dalam mengerjakan PR, membantu membersihkan wihara ketika kotor. Pikiran-pikiran tersebut akan mempengaruhi ketika kita meninggal. Karena pikiran terakhir kita itu juga membantu kita untuk terlahir di alam yang bahagia. Habit kebiasaan itu sangat penting. Bukan orang yang biasa berdana akan mudah ikhlas ketika kehilangan sesuatu. Misalnya saja ketika kehilangan suatu barang. Bukan berarti tidak dicari, tapi akan lebih merelakan bahwa ya mungkin orang lain lebih membutuhkan daripada saya. Maka daripada itu saya merelakan. Karena ketika kita menggenggam pasir, semakin kita menggenggam yang namanya pasir, pasir itu akan semakin keluar dari genggaman kita. Begitu pula ketika kita semakin menggenggam harta kita, materi kita tidak ingin mengeluarkan sepeser pun uang misalnya untuk diberikan, atau kita tidak ingin memberikan barang yang kita sayangi. Contohnya, kita sangat menyayangi mobil. Ya, setahun 2 tahun mungkin mobilnya kita rawat dengan baik. Kita rawat dengan penuh rasa senang bahwa mobil ini tidak boleh diberikan kepada yang lain. Mobil ini hanya boleh saya yang punya. Ada rasa aku di sana. Ada rasa bahwa memiliki. Mobil ini adalah milik saya. Tapi toh 10 tahun kemudian apakah mobil tersebut akan tetap seperti itu? Tentu tidak. Pasti juga ada pikiran bahwa mobil ini sudah tidak layak, mobil ini sudah tidak ngetren. Sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dari mungkin dulu HP-nya Nokia. Sangat senang HP Nokia, terus menggenggam bahwa
Ini loh HP-nya Nokia, keren, disombongkan. Bahwa ketika ada yang mau meminjam pun, saya pinjam dulu sebentar, tidak ingin meminjamkan. Jangankan memberi, dipinjamkan saja tidak mau. Tapi di tahun sekarang, ketika kita hanya punya HP Nokia atau HP yang sudah jadul, tentu sudah tidak lagi bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, ketika kita merelakan sesuatu, ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, atau para tetangga kita membutuhkan bantuan kita, misalnya ada tetangga yang sakit, sedang membutuhkan kendaraan kita, atau membutuhkan materi dari kita. Ketika kita memang memilikinya, disitulah kita harusnya membantu. Disitulah peran kita sebagai seseorang yang bersosialisasi, membantu, atau memberikan. Walaupun mungkin kita tidak bisa memberikan harta, kita bisa membantunya. Orang tersebut sedang sakit, kita tolong angkat orang tersebut ke rumah sakit. Setidaknya kita memberikan tenaga kepada orang tersebut. Karena ketika kita memberikan dengan ikhlas, tanpa ada embel-embel harus diperhitungkan atau dikembalikan lagi, kita akan merasa lebih bahagia akan hal tersebut. Lalu, tapi bukan berarti ketika kita meminjamkan orang lain tidak membayar hutangnya, lalu utangnya sangat besar, kita pikir, ya sudah berdana saja. Tapi kalau memang uangnya memang sudah banyak sekali, tidak apa-apa. Tapi kalau memang kita sudah masih membutuhkan uang tersebut, ya kita dengan cara yang baik, bahwa memberitahukan bahwa saya juga masih membutuhkan uang ini. Jika memang ada, tolong dikembalikan. Kita memberi, bukan berarti kita juga harus menyusahkan diri kita sendiri. Kita memberi, tapi kita mengetahui batas mana yang paling penting dari memberi tersebut. Karena memang ada satu cerita bahwa ketika Bodhisatta terakhir menjadi seorang kelinci, beliau memang merelakan tubuhnya untuk didanakan. Tapi ketika itu, memang saat itu karma baiknya ketika dilakukan sangat besar. Bahkan saya lebih merelakan tubuh ini diberikan daripada saya tidak berdana kepada orang tersebut. Memberi tersebut memang baik, tapi kita harus mengetahui mana yang harus kita berikan. Jangan malah berpikir orang meminta tolong untuk menyuruh kita untuk menjadi pencuri atau menjadi seorang teroris, karena untuk membantunya berdana tenaga, lalu kita iya-iyakan saja. Tentu tidak. Kita pikirkan dulu, apakah yang kita berikan ini bermanfaat atau tidak. Bukan berarti memberi, malah kita justru menyusahkan yang kita beri. Misal, kita memberikan obat-obatan terlarang kepada orang lain, atau minuman alkohol. Itu justru tidak baik. Itu justru malah membawa kesesatan atau penderitaan. Oleh karena itu, yang kita berikan pun harus barang-barang yang baik, harus barang-barang yang menunjang, seperti ketika kita memberikan kepada seorang pabajita, ada 4 hal yang kita berikan, yaitu makanan agar dapat menopang tubuh, tempat tinggal untuk tempat bernaung seorang pabajita, jubah agar untuk berlindung dari serangga atau untuk menutupi tubuhnya. Yang terakhir adalah obat-obatan. Ketika para biku sakit atau bikuni sakit, seorang pabajita, kita bisa mendanakan yang namanya obat-obatan kepada para pabajita. Karena obat-obatan juga sangat penting. Ketika kita merasakan sakit, tentu sangat membutuhkan yang namanya obat-obatan. Dari sini bahwa berdana ini bisa dilakukan oleh segala pihak. Berdana ini diawali dengan kebaikan, diakhiri dengan kebaikan, dan dapat menghasilkan kebahagiaan. Jika kita memberi tapi kita tidak bahagia, toh karma yang kita dapatkan juga tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, hendaknya saat kita memberi, di dalam pikiran kita dipusatkan bahwa
saya sedang memberi, saya sedang bahagia. Karena ketika saya memberi, orang lain bahagia, maka diri saya sendiri akan bahagia. Lalu ketika saat memberi diniatkan bahwa saya memberi, saya bahagia akan pemberian yang saya berikan kepada orang tersebut. Semoga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi diri saya sendiri. Dan ketika kita punya leluhur, kita bisa ingat bahwa semoga apa yang saya berikan ini juga dapat membuat leluhur saya berbahagia. Leluhur saya dapat menerima kebahagiaan yang sedang saya lakukan ini. Mendapatkan kebaikan yang saya berikan ini. Dan setelah memberi, juga kita mendapatkan kebahagiaan bahwa saya sungguh bahagia setelah berdana. Ada rasa bahagia yang timbul, bukan malah rasa ketidakbahagiaan atau rasa kehilangan yang muncul. Kita belajar untuk merelakan. Merelakan bahwa semua yang kita miliki ini juga anicca, akan berubah. Sebesar-besarnya kita ingin menggenggam apapun yang kita miliki, bahkan tubuh kita sendiri pun, pada akhirnya mungkin akan mengalami kelapukan. Oleh karena itu, kita dengan memberi, kita belajar melepas apa yang kita miliki. Ketika kita mengalami perubahan terhadap tubuh kita, rasa sakit, kita mengetahui bahwa ini anicca, pasti berubah. Saya harus melepaskannya, melepaskan dengan penuh keikhlasan, bukan melepaskan dengan penuh keegoisan dan ada rasa ngedumel dalam hati saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Jika tidak ada, saya tutup sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana atas Dhammadesana yang telah diberikan oleh Atasilani Ratanadirani. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Info dari Samagiwirya, Puja Bakti, minggu depan akan diisi oleh Upacarika Indra Kurniawan pada tanggal 28 Agustus. Mari kita bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Atasilani akan meninggalkan Dhammasala. Mari kita lanjutkan pengumumannya pada tanggal 28 Agustus. Kita kembali akan mengadakan patidana dalam rangka Jiyepan atau dalam bahasa baratnya Ghost Festival. Nah, bagi para umat yang ingin berdana bisa transfer ke rekening Yayasan Samagiwirya sudah tercantum di layar. Dan untuk konfirmasi bisa ke nomor-nomor yang tertera di poster itu. Lalu Wihara Samagiwirya juga sedang melaksanakan pembangunan untuk perbaikan kantor, toilet, dan yang lain. Bagi para umat yang ingin berdana, silakan ke nomor rekening Yayasan Samagiwirya juga. Untuk menambah kebajikan, juga bisa berdana di kotak dana dan atau ke rekening Samagiwirya dengan kode unik 100, contoh 50.100.
Mari kita lanjutkan dengan membacakan Parita Patidana. Dibuka halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidanikatasa yananyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka Yepia kunawantaja mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majatawerino satatitanti lokasmin te bumma catuyo nika Pance kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidanami anumodantu te sayang ye cimang napaca nanti dewa tesang niwedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera suka ciwino kema parancapa pontu Desa sasi jatang subah sadu sadu sadu. Untuk menutup puja bakti hari ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.